Ada orang nggak pernah berbuat baik sama sekali, Pak. Lam ya'mal khairan qat, sama sekali nggak pernah berbuat baik. Saking sadarnya dia nggak pernah berbuat baik, berwasiat sama anak-anaknya, nak, bapak nanti kalau mati, fa idza ana mittu fa ahriquni, bakar aku, dijadiin abu. Fatruhuni nisfan fil bahar wa nisfan fil bar. Buang separuh jasadku itu, abu dari hasil pembakaran jasadku itu, separuh di bumi, separuh di darat, separuh di laut. Singkat cerita, orang ini tiba-tiba ketemu sama Allah. Dia mengira bahwa kalau misalnya jasadnya dibakar, jadi abu, dibuang ke laut, dibuang ke darat, Allah nggak bakal nanya dia. Ditanya sama Allah, lima fa'al, kenapa kau melakukan itu? Khasyatuku anta a'lam. Aku melakukan itu karena takut kepada engkau ya Allah. Takut. Orang maksiat nih, karena rasa takutnya itu, apa dikatakan dalam hadis, faghfarolahu, Allah mengampuninya. Allah mengampuni karena rasa takutnya. Makanya jangan pernah ada rasa pesimis, jangan pernah ada rasa hidup kita udah tertutup rapat, gak ada sama sekali. Pendosa-pendosa dalam kisah-kisah para para ulama muslim itu banyak yang kemudian berusaha sebisa mungkin memperbaiki hidup, dan Allah perbaiki kehidupannya. Bapak ibu sekalian, ada sebuah hadis sahih relevan dengan cerita ini. Lallahu asyaddu farahan bi taubati abdihi hina yatubu ilai. Allah itu sangat senang, sangat gembira, sangat ridho. Tentu senangnya Allah beda dengan senangnya kita ya. Yang jelas Allah ridho. Kalau dikatakan senang, artinya itu menunjukkan keridhoan Allah. Allah itu sangat ridho, sangat senang dengan pertobatan seorang hamba ketika dia bertobat kepadanya. Min ahadikum ala rohilatihi. Dikasih perumpamaan dalam hadis Nabi ini, ada orang, Pak, ada orang di atas kendaraannya sedang melakukan safar fi ardi falah. Dia duduk di atas kendaraannya di tanah terbuka, di padang pasir lah, padang pasir yang tanah tandus, nggak ada orang, sendirian di atas kendaraannya, di atas kendaraan hewannya. Kana ala rahilatihi. Kemudian apa yang terjadi? Kendaraannya ini tiba-tiba hilang. Fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Itu hewan kendaraannya tiba-tiba hilang pas dia turun, entah ke WC apa kemana gitu loh. Pas dia mau buang hajat, tiba-tiba itu kendaraannya hilang. Di atasnya ada makanannya, minumannya, sendirian di padang pasir, kagak ada orang sama sekali. Gimana rasanya itu, Pak? Kita aja di Jakarta kehilangan mobil, itu stresnya kayak gimana, ya gak? Ini orang kendaraannya hilang di tengah padang pasir sendirian. Wa 'alaiha ta'amu fa ayisa minha. Orang ini putus asa, kata Nabi. Putus asa karena udah nggak ada harapan lagi. Kalau kendaraan kagak ada, saya mau gimana lagi di padang pasir sendirian? Fa ayisa minha fa ata syajaratan. Datang ke sebuah pohon, fattaja'a fi dhilliha. Tiba-tiba dia berbaring di bawah pohon itu. Udah putus asa, mau ngapain lagi saya hidup? Udah pasal mau mati aja. Fa'aisa minha fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha. Fa bainama huwa kadzalik, pas dia lagi begitu tuh, lagi berbaring begitu, idh biha qaimatan indah. Tiba-tiba kendaraannya datang celup begini. Kendaraan yang dia harapkan kembali itu beneran kembali. Pas dia bangun begini, ini makanannya, minumannya, kendaraannya lengkap. Kemudian orang itu merasa gembira. Thumma qol, dalam hadis dikatakan, sampai-sampai orang ini saking gembiranya bilang, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah ucap saking gembiranya. Kendaraan yang hilang itu tiba-tiba ada sekonyong-konyong. Itu saking gembiranya, dia sampai-sampai salah ucap, ya Allah, engkau Tuhan, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Salah ucap. Saya mau nanya, Pak, kita sesenang-senangnya kalau punya barang hilang tiba-tiba ketemu, ngomong kayak gitu nggak? Nggak, ya kan? Berarti ini orang dalam puncak kesenangan yang luar biasa, ya nggak? Sampai-sampai salah ucap, Tuhannya dianggap sebagai hambanya, terus dia Tuhannya, seolah-olah Tuhan itu nurut sama dia gitu loh. Lihat. Kemudian Nabi katakan, Allah itu jauh lebih senang ketika hambanya bertobat ketimbang laki-laki tadi. Bisa kebayang nggak, Bapak? Bisa kebayang gak seperti apa luasnya rahmat ilahi di hadapan para pendosa yang bergulung dengan maksiat itu? Allah lebih senang dengan pertobatan hambanya ketimbang laki-laki tadi. Itu laki-laki tadi, kalau seandainya beneran, itu kalau bisa ada di zaman sekarang itu ya, orang kayak apa itu? Kegembiraan sedemikian dahsyat begitu. Dia bisa
pelajaran itu bisa mengajari kita bahwa betapapun gelapnya kehidupan kita, masih ada secercah harapan untuk menyongsong masa depan yang jauh lebih baik. Kita semua sama-sama punya hak sebagai hamba Allah untuk kembali kepada Allah, karena Tuhannya orang ahli maksiat itu sama dengan Tuhannya orang-orang taat. Kalau kita ingin bertobat dan kembali, kepada siapa lagi kita kembali kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.